Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa ala habibikal mustafa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Pranggono akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan cinta ilahi. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, cinta mencintai sudah merupakan kodrat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Seluruh insan yang ada di muka bumi ini, baik yang kafir maupun yang muslim, semuanya akan merasakan yang namanya cinta. Cinta yang ada di dalam dada. Cinta, baik itu cinta kepada sesama, cinta kepada pasangan, cinta kepada orang lain, maupun cinta kepada alam semesta. Karena cinta dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja. Manusia juga diberikan kecenderungan untuk mencintai hartanya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam firman-Nya yang sangat mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnus thawab. Dan diberikan kepada manusia rasa cinta syahwat kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, kepada hartanya, kepada perhiasannya, kepada binatang-binatang ternaknya, kepada tunggangan-tunggangannya. Semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Dan Allah memiliki yang lebih baik daripada itu. Yaitu di ayat yang selanjutnya. Allah berfirman, tidakkah aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada itu? Yaitu kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih kekal. Kehidupan yang lebih abadi. Kehidupan yang tidak pernah ada katanya mati. Kehidupan yang terus berlanjut abadan abada. Sehingga tidak ada yang bisa dikatakan kecuali ini adalah kehidupan yang paling menyenangkan, paling membahagiakan, paling mengenakan dalam kehidupan kita. Akan tetapi tidak semua orang memiliki cinta ini. Tidak semua orang tahu akan rahasia ini. Bahkan kebanyakan daripada mereka mencintai anaknya, mencintai istrinya, mencintai hartanya, mencintai pekerjaannya, mencintai seluruh kehidupan dunia ini di atas cintanya kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya yang dicintainya, wahai hamba-hambaku, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habbu ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Na'udzubillah. Yang artinya, katakanlah, seandainya ayahmu, anakmu, istrimu, pasanganmu, saudaramu, keluargamu, hartamu, atau bisnismu yang engkau takutkan kehilangan daripada itu semuanya, lebih engkau cintai
dibandingkan cinta Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya yang maha pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tentu kita merinding mendengar dan mengetahui ancaman Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat ini. Allah sampai mengatakan dengan sangat tegas sekali bahwa jika harta kita, jika cinta kita, jika kehidupan kita itu lebih kita cintai dibandingkan cinta kita kepada Allah, maka kita tinggal menunggu datangnya azab Allah yang maha pedih. Tentu kita tidak inginkan hal ini terjadi. Tapi jika kita lihat sekitar kita, apalagi kehidupan kita sekarang ini, kita lihat tetangga kita, di depan kita, di belakang kita, di samping kanan, samping kiri kita, banyak yang kita saksikan. Mereka justru lebih mencintai harta-harta mereka. Mereka lupa bahwa di sana akan ada kematian, di sana akan ada akhirat, di sana akan ada kehidupan yang lebih abadi. Ketika itu, semua amalan akan dihisab, dihitung satu persatu. Apa yang akan kita gunakan? Apa yang telah kita gunakan dengan harta kita? Jika harta kita, jika keluarga kita, jika bisnis kita lebih dicintai, kecintaannya merasuk ke dalam hati kita, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapa tahu Allah mendatangkan azab kepada kita. Allah cabut nyawa kita, Allah cabut kesenangan kita, Allah hilangkan harta kita, Allah hanguskan pekerjaan kita, bahkan mungkin Allah miskinkan kita. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Sekejap Allah katakan kun fayakun, maka dengan serta-merta seluruh apa yang kita kerjakan, seluruh apa yang kita cari, 10 apa yang kita kumpulkan, semuanya dari mulai merintis pekerjaan kita sampai kita tumpuk sampai banyak, kemudian Allah hempaskan semuanya sampai ke rata dengan tanah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Hal itu adalah karena kita lebih mencintai sesuatu yang bersifat duniawi, yang padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang temporer saja, yang gampang sekali hilang. Bahkan dikatakan itu bagaikan fata morgana, yang apabila kita mendatangi fata morgana itu terlihat dari jauh adalah sesuatu yang indah, tapi ketika kita datangi ternyata di situ adalah sesuatu yang hilang, sesuatu yang menipu, sesuatu yang sebetulnya hanyalah tipuan-tipuan, hayalan-hayalan belaka. Dan itulah pekerjaan syaitanir rajim yang berusaha mengganggu kita sebagai manusia. Maka oleh karena itu, sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkirkan hati kita dari melebihi cinta kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan lanjutkan kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Bisa memenuhi hati kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita memberikan kita bantuan, guidance kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad,
jika engkau, katakanlah kepada umat wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada satu jalan di mana kita bisa menggapai cinta kepada Allah, yaitu dengan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda yang mulia, baginda yang disucikan, baginda sebagai pembimbing semesta alam untuk mencapai derajat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tanpa bimbingan Rasulullah, maka tidak mungkin kita bisa mencapai cinta Allah kepada Taala. Bagaimana mungkin seorang manusia, hamba biasa yang tidak mengetahui hal-hal yang gaib, tidak mengetahui wahyu bisa sampai kepada Allah tanpa melalui perantara bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, apabila kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta kepada Allah tidak mungkin akan pernah terjadi tanpa kita mengikuti Rasulullah. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, syariatnya di dalam Islam kita ikuti. Apa yang diperintahkan Allah oleh Allah kita ikuti, dan apa yang dilarangnya kita jauhi. Karena dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan mengamalkan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu semuanya akan menambah ketakwaan kita. Dan takwa pada ujungnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita manusia bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepada jalan keluar dari seluruh permasalahan-permasalahan kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seorang hamba masih terus melakukan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah sampai Allah mencintainya. Jadi setelah kita mengamalkan, setelah kita mengerjakan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah kita hindari, kita tinggalkan, lalu yang kedua adalah kita tambahkan kecintaan kita dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan nafilah, pekerjaan-pekerjaan sunnah. Banyak contohnya pekerjaan-pekerjaan sunnah. Puasa, sedekah, membantu orang menyeberang jalan, menyingkirkan duri di tengah jalan, atau senyum. Senyum kepada orang yang kita tahu ataupun orang yang kita tidak tahu. Atau menyebarkan salam. Banyak sekali amalan-amalan ibadah yang itu merupakan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah tambahan. Karena dengan ibadah tambahan itu akan mendapatkan, menjadikan cinta kita naik semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menginginkan cinta kita bertambah. Jadi yang asalnya level 5 tambah 6 tambah 7 sampai levelnya meninggi terus sehingga hati kita penuh dengan mahabbatullah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan juga kita lupakan bahwa cinta Allah tidak akan datang kepada kita hamba yang hina ini, hamba yang miskin ini, sampai kita peduli dengan sesama kita. Kalau kita merasa sebagai orang yang beriman, tapi kita tidak pernah peduli dengan orang di samping kita, orang di kanan kita, orang di depan kita, atau orang di belakang kita, maka itu sama saja dengan keimanan yang palsu. Keimanannya adalah keimanan yang palsu. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang syarif, yang mulia mengatakan, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia memperhatikan saudaranya. Bahkan dalam hadis yang lain, tidak akan pernah masuk surga orang yang merasa beriman tetapi kemudian dia perutnya kenyang tapi tetangganya kelaparan. Ada sebuah kisah yang berkenaan dengan hal ini. Suatu saat seorang abid, seorang hamba
yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pergi keluar rumahnya. Dia berniat ingin menjenguk saudaranya yang sakit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mewahyukan kepada malaikat Jibril agar turun ke bumi, menyamar menjadi manusia biasa untuk menanyakan apa maksud tujuan dari hamba ini. Lalu kemudian Jibril berubah wujud menjadi manusia biasa. Lalu ketika sang abid ini berjalan, Jibril mendekatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai sanok saudara, ada apakah gerangan engkau pergi meninggalkan kampung halaman, kemudian pergi ke tempat yang lainnya, ke kampung halaman yang lain? Jauh sekali Anda melakukan perjalanan, untuk apa niat Anda? Lalu sang abid ini mengatakan, saya ingin menjenguk saudara saya yang sakit di kampung sebelah. Ini kalau kita bayangin kampung, zaman dulu kampungnya itu jauh-jauh. Kalau zaman sekarang enak nih, kita mau kemana gitu tinggal telepon, naik angkot atau naik ojek, nyampe. Nah zaman dulu kan enggak. Zaman dulu kampungnya jauh-jauh. Bahkan dipisahkan oleh padang pasir yang sangat tandus. Panas lagi, nggak ada ojek. Jadi bisa kita bayangkan, seorang hamba yang mulia berjalan keluar kampungnya untuk bertemu, untuk menjenguk saudaranya. Lalu malaikat bertanya, apakah saudaramu itu punya sesuatu atau punya perbuatan yang baik sehingga engkau harus membalasnya? Abid ini berkata, dia tidak memiliki amal apapun kepada saya. Saya tidak memiliki hutang apapun kepada beliau. Saya hanya menjenguknya karena dia adalah sakit. Dan dia seorang muslim, karena seorang muslim adalah bersaudara. Maka dengan jawaban tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, katakan kepada hamba itu bahwa aku mencintainya. Jibril pun menyampaikan kepada sang abid ini bahwa Allah menyampaikan salam, Allah menyampaikan pesan bahwa dia mencintainya. Hadirin pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kisah tadi, kita juga bisa mengerti bahwa sesungguhnya kalau kita ingin mendapatkan cinta kepada Allah, maka cinta itu tidak akan pernah kita dapatkan tanpa kita peduli dengan orang-orang di seputar kita, tanpa kita peduli dengan lingkungan yang ada di seputar kita. Karena dengan tanpa itu, kita tidak akan pernah mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis yang karim, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah mereka yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi. Maka oleh karena itu, sebuah kebohongan yang besar jika ada yang mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, tapi dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar. Bohong besar. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sambutlah tebaran cinta Allah, tebaran kasih sayang Allah ini yang datang kepada manusia, yang diberikan kepada seluruh manusia dengan kita berjalan kepada Allah. Karena jika kita berjalan, maka Allah datang dengan berlari. Jika kita datang berlari, maka Allah mendatangi kita dengan secepat kilat. Karena Allah itu dekat dengan kita.
Tapi kitanya, karena kita diliputi oleh hawa nafsu kita, akhirnya kita jauh menjauhkan diri dari Allah. Sehingga cinta kita kepada Allah musnah, pupus, tertutup, terhalang cinta kita kepada selain daripada Allah. Kita lebih cinta kepada dunia kita, kepada duit kita, perjabatan kita, pekerjaan kita, pasangan kita, anak-anak kita. Dan kita lupa bahwa Allah lah sesungguhnya prioritas cinta kita yang paling utama. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala seperti dikatakan dalam sebuah ayat, katakanlah wahai orang yang beriman, jika istri-istrimu, anak-anakmu itu membuat kalian lupa dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah bahwa sesungguhnya mahabbah dari Allah sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita gapaikan cinta ilahi. Kita gapai kehidupan yang lebih abadi. Kita datangi Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan perintahnya, kita jauhi larangannya, dan kita tambahkan dengan ibadah-ibadah nawafil, salat malam, puasa Senin Kamis, puasa Bid, puasa Sud, dan amalan-amalan yang lain banyak sekali macamnya. Dan yang ketiga, peduli dengan sesama kita. Jangan sampai kita merasa paling baik, paling bertakwa, paling dekat dengan Allah, tapi padahal kita tidak peduli dengan sesama kita. Kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak peduli dengan tetangga kita. Kita tidak peduli dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Itulah sesungguhnya orang yang mengaku seperti itu, dia sebetulnya bukan dekat dengan Allah, tapi jauh dari Allah. Cintanya kepada Allah bukan cinta yang murni, tapi cinta yang pamrih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsinya menyatakan bahwa cinta Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Akan tetapi kita manusia, kita lupa, tertutup hawa nafsu kita dari cinta kita kepada Allah. Yang padahal kalau kita datang kepada Allah, Allah akan datang kepada kita dengan segudang, dengan lautan, dengan mahabbahnya yang sangat luar biasa. Dan jika Allah memberikan mahabbah itu ke dalam dada kita satu detik saja, maka dipastikan kita akan mencintai Allah jauh dari cinta kita kepada selain daripadanya, jauh dari cinta kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, bahkan mungkin dari harta kita. Kita akan mendatangi Allah dengan cinta yang berlebih. Karena barang siapa yang mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintainya. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menggenggam hati kami, wahai Tuhan yang membolak-balikan hati kami, tetapkanlah hati kami dalam keimanan kepadamu. Isilah, penuhilah hati kami dengan mahabbah kepadamu. Singkirkanlah cinta-cinta yang fata morgana ya Allah. Singkirkanlah cinta-cinta yang akan membuat kami terjerumus ke dalam hawa nafsu belaka ya Allah. Wahai Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, berkahilah kami, berkahilah hidup kami. Tuntunlah kami menuju jalan-Mu, jalan yang telah Engkau tunjukkan kepada Rasulullah SAW. Tunjukkanlah kami menuju jalan-Mu ya Allah, jalan yang lurus sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.